Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, ukhuwah, kesehatan, serta nikmat lainnya yang mungkin tidak kita sadari. Sehingga pada hari ini kita dimudahkan langkahnya dalam rangka thalabul ilmi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Dan semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkanlah saya selaku MC pada kajian pada pagi hari ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, mahasiswa Fakultas Farmasi UGM, yang insya Allah dalam acara ini akan menemani teman-teman sekalian dalam memandu agenda kita pada pagi hari ini, yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Selanjutnya, izinkanlah saya membaca rangkaian acara yang insya Allah akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada tilawah, ada sesi kajian, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat dan dokumentasi, serta diakhiri dengan penutupan. Demikian rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian, acara selanjutnya adalah pembukaan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu Selamat Syahrul. Kepada saudara Selamat Syahrul, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, marilah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran sejenak. Bagi teman-teman yang ingin menyimak atau ikut membaca, bisa dibuka Al-Qurannya di surah An-Nur, mulai dari ayat 1. Nah, langsung saja bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق Allahul Azim. Semoga dapat menjadi berkah bagi kita semuanya, bagi para pembaca dan juga yang mendengarkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada saudara Selamat Syahrul yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan ayat Al-Quran tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah kajian yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Fikri Najib dengan tema Jangan Jatuh Cinta Jikalau Membuat Allah Murka. Sebelum itu, mungkin kita sapa dulu Ustadz Fikri yang telah hadir di Zoom meeting ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah khair, baik, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian akan kita paparkan sedikit penjelasan mengenai Ustadz Fikri. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Fikri Najib. Beliau adalah alumni dari Ma'had Tahlil Hufat Abdullah Ibnu Mas'ud Subang. Kemudian beliau juga merupakan Direktur Rumah Tahfidz Darul Adab Yogyakarta. Dan terakhir, beliau adalah Ma'had Ali An-Nur Sukoharjo. Wah, sangat menarik ya teman-teman pembicara kita pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ustadz Fikri Najib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah amal soleh kita, menggugurkan kewajiban kita untuk berthalabul ilm. Karena disampaikan dalam hadis Rasulullah, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Maka semoga dengan thalabul ilmi kita pada pagi hari ini, kita digugurkan kewajiban kita, ditambahkan pahala kita, ditingkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada mereka istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, teman-teman Kaifa ya, kajian Farmasi Islam yang dibuka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbicara judul kita pada pagi hari ini adalah jangan jatuh cinta jikalau membuat Allah murka. Cinta ini menjadi momok atau menjadi topik yang tidak pernah habis, yang selalu dibahas di kalangan anak-anak muda, di kalangan remaja, bahkan sekarang merambah kepada anak-anak kecil. Anak-anak SD pacaran, anak-anak SMP pacaran, mereka mengatakan cinta itu hal yang lumrah. Maka teman-teman sekalian, perlu kita perhatikan sebenarnya boleh nggak sih kita jatuh cinta? Boleh nggak sih kita mengekspresikan cinta yang kita punya? Kan cinta itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak boleh mengekspresikannya? Jawabannya adalah boleh-boleh saja, sah-sah saja seseorang itu mengekspresikan cintanya, akan tetapi
harus didasari dengan cara-cara yang baik dan tepat. Karena apa? Cinta ini berada di dalam hati seseorang, di dalam hati manusia, dan itu kita tidak bisa mengontrolnya jika kita tidak tahu cara-caranya. Maka saya awali ini dengan perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, fa inni ra'aitun nasa, aku melihat manusia itu semuanya memiliki apa yang dicintainya. Fa idza kullu syakhsin lahu mahbubun. Fa idza wasala ilal qabri farikuhu mahbubuhu. Semua orang itu pasti punya sesuatu yang dicintainya. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'ya fil qabri. Maka kata beliau, aku jadikan sesuatu yang aku cintai itu adalah kebaikanku, sehingga dia akan menemaniku sampai di alam kubur. Maka kalau yang kita cintai adalah kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan meringankan kita di dalam kuburan kita, atau akan kita bawa. Akan tetapi kalau sesuatu yang kita cintai ini bukan karena ridho Allah Subhanahu wa taala, semua akan meninggalkan kita. Jadi saat kita berpisah dengan dunia ini, sudah meninggal dunia, pasti akan meninggalkan kita. Orang tua yang kita cintai, kemudian pasangan yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, itu akan meninggalkan kita. Saat cinta yang kita berikan itu bukan berdasarkan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, atau bukan merupakan kebaikan, atau bukan merupakan catatan kebaikan di dalam amal soleh kita. Maka kita kembali, ada ayat Al-Qur'an mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk mengetahui bagaimana urutan cinta itu. Mana cinta yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam surah Al-An'am ini di halaman terakhir, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ini diperintahkan kepada umatnya Rasulullah SAW, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah inna sholati wa nusuki, yaitu katakanlah bahwasanya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan penghidupanku atau kehidupanku, wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang kita berikan kepada Allah itu adalah 100/100, nggak ada kurang-kurangnya. Jadi apa? Cinta yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya adalah 100/100 untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ayat Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 24 disampaikan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Nah, di sini dikatakan cinta yang pertama itu bukan untuk istri kita, bukan untuk ayah kita, bukan untuk anak-anak kita. Akan tapi pertama, cinta dalam Islam adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Ini ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Berarti pertama Allah, Rasul, wa jihad fi sabilillah, baru ayah-ayah kalian. Jadi ayah itu keempat, orang tua itu keempat. Wa aba'ukum wa abna'ukum, baru anak-anak kalian, kelima. Kemudian wa ikhwanukum, dan saudara kalian, keenam.
wa azwajukum. Istri baru ketujuh. Ya, ini yang istri yang halal itu urutannya adalah urutan ketujuh. Nah, bohong, makanya kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengatakan kepada perempuan yang bukan ayahnya, yang bukan ibunya, yang bukan saudaranya, yang bukan anaknya, dia adalah anak dari orang lain, cintaku bagimu seutuhnya. Aku berikan seluruh cintaku untukmu. Ini berarti dia berbohong, belum keimannya perlu dipertanyakan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala urutan pertama adalah Allah. Rasul, jihad fisabilillah, baru ayahnya, baru anak, saudara, baru istri. Maka jangan sampai akhwat-akhwat di sini atau dimanapun berada itu tertipu dengan buaya syar'i gitu ya. Assalamualaikum ukhti, Masya Allah gitu ya. Maka teman-teman sekalian perlu memperhatikan. Jadi cinta kita itu harus 100% untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Ini kita bahas prinsip awal dulu ya. Kemudian walaupun nanti ada kita punya cinta kepada orang yang paling mencintai kita, siapa itu? Ibu kita. Atau kepada istri dari ibu kita, yaitu ayah kita. Atau kepada perempuan yang dilahirkan mertua kita, yaitu istri kita. Atau suami kita di masa depan kelak, maka itu tidak boleh disandingkan sama sekali. Kita tidak boleh mencintainya sama sekali tanpa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Jadi kita kan diperintahkan untuk cinta sama Allah 100/100 gitu ya. Maka kenapa jadi kita tidak boleh mencintai mereka dulu. Karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima jika kita tidak mencintai ibu kita, tidak mencintai ayah kita, tidak mencintai anak-anak kita, pasangan kita. Jadi kita cinta kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, anak-anak kita, itu berdasarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat kisah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini waktu masuk Islam, ibunya belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah mendengar keimanan anaknya, ibunya ngambek, ibunya merajuk, kemudian mendeklarasikan mogok makan. Disampaikan kepada anakku, wahai anakku, kalau kau tidak mau meninggalkan agamanya Muhammad, maka aku akan mogok makan. Maka aku akan mogok makan. Kemudian apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata beliau, wahai ibunda tercinta, ai ummah, wahai ibuku tercinta, wahai ibuku tersayang. Kalaulah engkau diberikan 100 nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau mogok makan sampai engkau meninggal dunia, kemudian tersisa 99 nyawa. Kemudian engkau mogok makan lagi, kemudian engkau meninggal lagi, tersisa 98, seterusnya sampai tersisa 1 nyawa, sampai di nyawa terakhir ke 100, maka aku tidak akan meninggalkan perkara ini. Maksudnya aku tidak akan meninggalkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kalau kecintaan kita itu salah sasaran, untuk makhluk dulu, bukan untuk Allah dulu, atau cinta kepada makhluk ini bertolak belakang dengan cinta kita kepada Allah, maka apa artinya makhluk itu? Apa artinya seorang ibu dibanding cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini prinsipnya. Saya pengen bangun prinsipnya. Beliau besarnya keimanan beliau menunjukkan cinta beliau yang utama adalah Allah dan Rasulnya. Maka disampaikan dalam surat Al-Imran kalau tidak salah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mengatakan
engkau cinta kepadaku, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti aturan mainnya. Ikuti aturan main untuk bercinta kepada sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tahu bagaimana kisah cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengharapkan untuk memiliki anak. Saat itu Bunda Saroh ya kalau tidak salah berusia 100 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu berusia 130 tahun. Sampai menikah lagi dengan Bunda Hajar, baru dikaruniai anak, beliau berusia 130 tahun. Bayangkan, beliau sudah setua itu, kemudian dikaruniai seorang anak, setelah menunggu sekian lama, 130 tahun, kemudian punya anak, kemudian apa perintahnya? Nabi Ibrahim diperintahkan berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi meninggalkan Siti Hajar di Bakkah Al-Mubarakah, di padang yang tandus. Kemudian tinggal, maka kemudian singkat cerita, beliau diperintahkan untuk kembali. Saat itu beliau kembali menemui anak dan istrinya saat Ismail alaihissalam itu berusia 15 tahun kurang lebih. Berarti apa? Jarak saat sudah menginginkan lama mungkin punya anak, kemudian dikasih anak, diperintahkan untuk meninggalkan. Sudah meninggalkan, kemudian kembali 15 tahun kemudian, apa perintahnya? Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, apa pendapatmu? Apa kata Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Berat enggak sudah berharap punya anak selama 130 tahun? Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan anaknya 15 tahun lamanya, tidak tahu pertumbuhan anaknya, diserahkan pasrah bonggoan kepada Siti Hajar, kepada Bunda Hajar. Saat ketemu kembali, diperintahkan untuk nyembelih. Tapi apa? Itu beliau lakukan karena cinta beliau kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya kepada makhluk. Maka teman-teman sekalian, ini urutan cintanya. Allah dan Rasul-Nya, jihad fisabilillah, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, anak-anak kita, baru pasangan kita, azwajukum. Maka jangan sampai kita salah. Ustadz, bagaimana? Kan lumrah anak muda itu tertarik dengan pasangan yang dengan lawan jenisnya. Ya, sah-sah saja kita jatuh cinta. Kita tidak bisa menghindarkan itu dari diri kita. Kita tidak bisa membuang itu. Akan tapi apa? Kita bisa mengarahkannya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita sudah memprioritaskan cinta Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan datangkan cinta makhluknya untuk kita. Jadi jangan sampai kita jatuh cinta yang buat Allah muka apa? Menjadikan cinta ini didominasi oleh syahwat, oleh hawa nafsu kita. Bukan untuk mencari doa Allah, akan tapi untuk mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kita buka dulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wahai orang-orang, wahai para manusia, inna ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Kami menjadikan kalian adalah bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Dzakarin aw untha, laki-laki dan perempuan, lita'arafu. Kita sering mendengar perkataan apa? Tak kenal maka tak sayang, gitu ya.
Tapi ini perkataan yang tidak tepat. Bagaimana bisa tak kenal maka tak sayang? Maka ini tak kenal maka ta'aruf. Karena apa? Yang kenal tidak harus sayang. Ya bagaimana kalau kita kenal dengan tetangga, istri tetangga kita, kemudian kita harus sayang? Tidak. Tak kenal maka ta'aruf. Maka kalau kita benar-benar sudah mampu, sudah siap, sudah bisa, sudah memiliki ilmu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan cinta kita kepada orang yang kita cintai, maka penuhi jalan-jalannya sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada ta'aruf, ada nazar, kemudian khitbah, kemudian apa? Kemudian akad nikah. Jadi ada tahapan-tahapan. Ustadz, kan ta'aruf itu sama kayak pacaran. Oh tidak, ta'aruf itu dari kata arrofa, ta'arifan, saling mengenal, akan tetapi bukan mengenal untuk dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya tertarikan dengan seseorang, maka kita kemudian sampaikan mulai orang yang dipercaya atau mungkin perantara atau seorang ustadz atau seorang tokoh masyarakat untuk menjadi wasilah perantara antara kita dengan orang yang kita cintai. Tidak kemudian kita spam, japri, chat, ajak ketemuan, tidak. Akan tapi itu bukan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Jalan yang kita ikhtiarkan dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berakhir indah. Pasti. Akan tetapi kalau kita mulai dengan cara-cara yang tidak baik, maka itu akan berakibat kepada buruknya keharmonisan nanti kita di kemudian hari. Maka teman-teman sekalian, saya selalu sampaikan kepada teman kawan-kawan saya, kalau antum belum ada kebutuhan untuk menikah, fokus belajar, fokus tuntut ilmu. Karena apa? Nanti saat antum sudah berkeluarga, kesempatan untuk menuntut ilmu memang banyak, akan tapi kemampuan kita terbatas karena punya amanah dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Maka jangan sampai kesempatan yang luar biasa di masa muda itu kita tidak maksimalkan untuk persiapan kita. Karena ibadah yang paling panjang adalah menikah. Ibadah yang paling berat adalah menikah. Nah, untuk perempuan-perempuan ini ya, persiapkan diri untuk belajar ilmu yang baik. Jangan sampai kita jatuh cinta dengan cinta yang salah. Kalau antum sudah main cinta-cintaan sekarang, nanti cinta dengan suami kita, dengan pasangan kita, itu akan hambar. Antum tidak akan bisa menerima kekurangannya. Karena apa? Memang cinta itu kalau belum menjadi pasangan halal, rasanya indah banget. Woi, kayak taman-taman yang punya bermekaran gitu ya. Tapi setelah menikah itu akan dipadamkan oleh setan dan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita ingin cinta kita terjaga, maka jalanilah dengan jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup ini perlu kita jalani dengan cara yang Allah ridhoi. Saya ulang, karena apa? Hidup atau cinta yang kita miliki itu perlu kita jalani dengan cara yang Allah ridhoi. Maka kalau kita sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis, kalau antum sudah merasa mampu secara ilmiah, masuk keilmuan, secara mental, secara finansial, dan kalau finansial nanti Allah yang mampukan. Yang paling penting adalah ilmu kita. Siap bertanggung jawab dengan anak orang lain. Anak orang. Kalau sudah siap, ya silahkan. Jadi, tapi kalau belum siap, bagaimana caranya? Rasulullah SAW sudah mengajarkan untuk tidak mengekspresikannya, tidak mengumbarnya, tidak mengarahkannya kepada hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak sedekah, banyak berpuasa Senin Kemis, karena apa? Puasa ini akan melerai, meredam nafsu yang kita miliki. Itu sifatnya sebagai obat. Kalau memang belum saatnya, masih ada yang perlu dikejar, ditahan. Itulah nanti
jihadnya seseorang yang anak muda yang hatinya itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan lagi sebuah hadis di kitab Abu Jamrah. Hadis ini saya dengar waktu saya kelas 3 SMP kalau nggak salah. Salatsun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Ada 3 hal yang itu menjadi kunci manisnya keimanan kita. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya adalah cinta yang paling utama. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Kalau dia cinta kepada seseorang, maka dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyudafa finnar. Kalau dia membenci seseorang untuk kembali kepada kafiran, hanya dia membenci sebagaimana dia membenci dirinya untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita poin satu dan kedua. Yang pertama, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, itu harus menjadikan cinta Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Cinta Allah dan Rasulnya yang pertama. Baru wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Kalau dia cinta dengan seorang, maka dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kecuali karena Allah ini bukan hanya sebatas ucapan saja. Wahai ukhti, aku mencintaimu karena Allah. Nah, bukan hanya sebatas itu, akan tapi apa? Mencintainya dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka laki-laki yang keren itu bukan laki-laki yang bisa mencintai banyak mencintai wanita, kemudian setia dengan wanita tersebut, akan tapi yang dia bisa menjaga cintanya tetap dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa kita mulai? Kita ini kajiannya sampai jam 10.30. Baik. Maka teman-teman sekalian, sekarang banyak orang-orang yang berpacaran karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Maka teman-teman sekalian, kalau antum hidup di kalangan kampus di universitas-universitas yang ada di Jogja gitu ya, atau di luar sana, itu banyak sekali kita bersinggungan dengan lawan jenis kita. Banyak sekali kita bersinggungan dengan lawan jenis kita, sehingga kesempatan itu muncul dengan terbuka lebar. Maka pesan buat para perempuan, contohlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Bunda Maryam, anak dari siapa? Ibunda Hana dan Imran. Jadi perempuan yang mulia, perempuan yang menjadi ikon dalam Islam, salah satunya adalah Bunda Maryam. Bagaimana karakter perempuan yang mulia Al-Quran? Itu ada pada surat At-Tahrim ayat yang terakhir, juz 28 ayat yang terakhir. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Yang pertama apa? Wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Perempuan yang mulia menurut Al-Qur'an, contohkan sebagai ini ikonnya adalah Bunda Maryam, punya sifat karakter yang pertama adalah ahsanat farjaha. Ahsanat ini dari kata hasuna. Ha sama nun. Maka ada kitabnya namanya Husnul Muslim, benteng. Bentengnya seorang muslim. Ahsanat berarti perempuan yang senantiasa menjaga kemaluannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya. Itu sifat perempuan yang pertama, sifat yang mulia. Ahsanat farjaha. Dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Aku masih perawan kok Ustadz, aku pacaran juga 10 tahun ini masih perawan. Iya, tapi kau tidak menjaga kehormatanmu. Kau memang tidak hilang keperawanannya, akan tapi badannya sudah digerayangin sama banyak laki-laki.
Jadi pegang sana, sudah tidak punya kehormatan lagi. Itu namanya bukan, jadi ahsanat farjah itu bukan menjaga kemaluan, akan tapi menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim, menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya. Kalau menjaga hanya kemaluan saja, para pelacur juga bisa, gitu loh. Orang-orang yang tidak beragama juga bisa. Yang penting tidak sampai kepada pengemaluan, berarti kan boleh yang semuanya selain badan ini. Karena naudzubillah min dzalik. Itu namanya bukan menjaga kehormatan. Itu tidak ahsanat farjah. Itu yang pertama. Kemudian karakter yang kedua, wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Wanita yang baik wanita muslimah yang baik adalah yang dia gemar belajar ilmu, menuntut ilmu, gemar untuk menambah keilmuan, dekat dengan ahli ilmu. Karena apa? Al-ummatul ula. Nanti kalian akan menjadi seorang ibu-ibu di dalam rumah tangga kalian masing-masing, akan menjadi ibu dari anak-anak kalian. Bagaimana kalian bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak kalian atau keluarga kalian sedangkan kalian tidak punya ilmu. Faqidu syai'ila yu'ti. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, bagaimana kita mau memberi? Jadi badan kita itu diibaratkan seperti teko. Kalau teko itu tidak ada airnya, anak kita itu seperti gelas. Maka sesuatu yang kita tuangkan tidak akan ada isinya. Jadi perlu menginstal dalam diri kita, yaitu dengan belajar, banyak ikut kajian ilmi, banyak menambah wawasan untuk nanti bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kata yang kedua adalah dia dekat dengan ilmu. Wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbi wa kutubi. Yang ketiga adalah wa kanat minal qanitin. Wanita yang baik, yang muslimah, karakter yang ada pada Bunda Maryam, yaitu dia senantiasa melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanat minal qanitin, gemar untuk beribadah. Jadi tidak cukup hanya menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, kemudian belajar, dia punya ilmu, akan tapi mengamalkan ilmunya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa, karena apa? Wanita yang sudah punya ilmu, kemudian dia lekat ke dalam ketaatan, maka setan itu susah untuk mengganggunya. Nah, sekarang setan ini banyak bentuknya anak-anak muda ini. Sekarang setannya sekarang tuh ganteng-ganteng gitu ya. Di masa sekarang tuh setannya ganteng-ganteng gitu. Kemudian pakai ya jubah, pakai peci, kemudian rajin rajin ceramah, rajin share quotes Islami. Itu setan zaman sekarang gitu ya. Jadi hati-hati dengan buaya-buaya syar'i yang sekarang merajalela di kalangan anak muda. Assalamualaikum ukhti. Sudah sholat duha belum? Sudah akhi, ini sedang sujud. Gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita tergoda. Jangan sampai kita masuk kepada perangkap-perangkap buaya-buaya syar'i. Maka perempuan harus punya 3 hal. Yang pertama, menjaga kehormatan. Jangan sampai, kalau tidak ada perlu untuk chattingan dengan ikhwan lawan jenis, nggak usah. Jangan. Kalau memang tidak ada kepentingan, keperluan, tidak perlu berkomunikasi dengan lawan jenis. 1. Yang kedua, belajar ilmu. Perempuan harus punya bekal yang banyak untuk menjadi madrasatul ula pada keluarganya, menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi istri yang baik bagi suaminya. Yang ketiga, harus taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perempuan ini lemah. Digoda dengan kata-kata sedikit langsung luluh, langsung ikut. Makanya kenapa penduduk surga yang paling penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan, karena punya sisi lemah itu. Maka perempuan harus menguatkan diri dengan hal tersebut. Akan tapi sebanding dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu punya kesempatan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia mau. Disampaikan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammatir ramadan wa shammatir ramadan. Apabila seorang perempuan dia sholat 5 waktu, kemudian dia puasa Ramadan dan tidak menambahnya,
kemudian dia mengeluarkan zakat, wa ata'at zaujaha, kemudian dia wa hafidhat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, summa wa ata'at zaujaha, dia menjaga ketaatan dia kepada suaminya, wa qila laha dkhulil jannah min haitsu syi'ti, min ayyi abwabin syi'ti. Jadi kalau laki-laki dia rajin puasa, itu cuma dapat satu pintu surga kesempatannya, pintu ar-royan. Laki-laki rajin tahajud cuma dapat apa? Pintu tahajud. Laki-laki rajin sholat cuma dapat pintu sholat. Akan tapi perempuan dia cuma sholat 5 waktu, nggak nambah rawatib, nggak nambah duha, nggak nambah tahajud. Kemudian dia puasa cuma puasa Ramadan, nggak nambah Senin Kemis, nggak nambah Ayyamul Bid, nggak nambah puasa Daud. Kemudian dia menjaga kemaluannya, ini poinnya, menjaga kemaluannya. Kemudian kalau sudah punya suami apa? Wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Nah, kalau sudah bisa melaksanakan 4 hal itu, tidak nambah yang sunnah-sunnah nggak apa-apa. Dia boleh masuk surga bebas, mau pilih dari jalur yang mana. VVIP pokoknya. Karena apa? Menjaga kemaluan itu hal yang sangat sulit. Kemudian taat kepada suami itu juga hal yang sangat sulit bagi seorang yang sudah punya suami. Maka teman-teman, saya ingatkan terakhir dengan perkataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya tadi Minhajul Qasidin. Ini beliau kisahnya adalah Imam Hatim dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi mengatakan, aku belajar darimu 8 hal. Nah, ini yang ketiga adalah fa inna kullun nas fa inni nadartu ilal khalqi fa idza kullu syahshin lahu kullu man ma'ahu syai'un lahu qimah indahu yahfaduhu. Semua orang, semua manusia atau setiap orang itu pasti punya sesuatu yang berharga baginya. Misal kita punya motor berharga, punya kalung berharga, punya handphone berharga, kemudian punya rumah berharga, indahu yahfaduhu. Kalau itu berharga, pasti dia akan jaga. Fa inna kulla syakhsin lahu qimah indahu yahfaduhu. Maka kalau dia menganggap hal itu berharga, dia pasti menjaganya. Kalau kita menganggap handphone kita berharga, nggak mungkin kita taruh sembarangan di Indomaret. Nggak mungkin kita tinggal sembarangan di kelas kita atau di tempat-tempat umum. Pasti kita akan jaga. Motor nggak mungkin kita tinggal kuncinya. Karena kita anggap motor itu berharga. Jadi kalau kita menganggap sesuatu itu berharga, maka prinsipnya kita akan menjaganya. Jadi, kalau antum dianggap berharga oleh orang yang antum cintai, kalau antum menganggap orang yang antum sukai itu berharga, dia yang kamu sukai itu berharga, maka prinsipnya adalah yahfaduhu. Kita harus menjaganya. Tapi kalau kita tidak dianggap berharga, kita diajak berkholwat, diajak ketemuan, diajak ciuman, pacaran, bahkan alhamdulillah lebih daripada itu, berarti sejatinya kita tidak berharga di hadapan dia. Karena apa? Prinsipnya kalau kita dianggap berharga, yahfaduhu, kita harus dijaga. Maka kalau kita tidak menjaganya, berarti itu tidak berharga. Bagaimana cara menjaganya? Maka yang pertama, kalau kita mampu untuk menjalankan ibadah kita dengan dia, maka dekati orang tuanya, minta dengan baik-baik, jalankan proses ta'aruf, nadhor, khidbah, akad nikah. Itu kalau kita sudah siap, mampu, dan kita sudah menyiapkan itu. Kemudian yang kedua, kalau kita belum mampu, Ustadz kan saya masih kuliah, Ustadz saya masih semester 1, masih anak baru, saya sudah suka sama teman sekelas saya. Maka tugas kita menjaga hati kita supaya dia tetap tidak sampai didominasi oleh hawa nafsu. Jaga untuk tidak berhubungan, jaga melalui doa, mengakukan Allah Subhanahu wa taala di titik terendah kita, kita doakan dia untuk
mendapatkan yang terbaik. Karena apa? Mencintai itu tidak harus bersama kita, gitu ya. Ada Rasulullah pun pernah ditolak, bahkan cuma bukan sekali, dengan sampai 2 atau 3 kali dengan orang yang sama. Rasulullah, sekelas Rasulullah, kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Cinta kita tidak banding apa. Maka jangan sampai cinta yang kita miliki. Jadi kalau kita pengen tahu apakah cinta ini karena Allah, gitu ya, maka lihatlah apakah cinta yang kita miliki itu mengarahkan kita ke dalam ketaatan kepada Allah dengan menjaga tadi orang yang kita cintai dengan cara yang diridhai Allah atau tidak. Kalau cinta kita malah mengarahkan kita untuk ketemuan sama dia, pacaran, naudzubillah ngamar bareng gitu ya, maka itu berarti cinta kita bukan karena Allah. Cinta kita apa? Karena hawa nafsu kita. Jadi jangan sampai kita cinta yang dikaryakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kemurkaan, bukan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kehidupan kita dengan cinta perlu kita nikmati dengan cara yang Allah ridhoi. Kalau Allah sudah ridho, nikmatnya luar biasa. Dan antum yang sudah berniat untuk berproses mengikat diri dengan seseorang yang antum cintai, tempuh jalan-jalan terbaik. Jangan sampai antum nyerobot, jangan sampai. Karena apa? Nanti cinta yang antum berikan kepada pasangan antum akan berkurang kalau antum apa? Isti'jal, mendahului. Man istajala syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang dia isti'jal, mendahului, menyegerakan sesuatu yang bukan pada tempatnya atau bukan pada haknya, uqiba bihirmanihi, maka dia akan dihukum dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita mungkin sudah pacaran dulu, sudah pernah mencoba, maka cinta itu nanti akan hilang saat kita sudah menikah. Dan itu akan menjadi bencana yang luar biasa di dalam keluarga kita. Jangan naudzubillah min dzalik. Karena apa? Jadi kalau kita sudah cara mencintai kita salah di awal, itu ada sesuatu yang fatal. Kita bikin analogi seperti ini. Kita suka sama seseorang, ya, suka sama dia nih, fulan atau fulana. Masya Allah, dia itu rajin taat ibadah, sholat 5 waktu, punya hafalan, ganteng, suaranya bagus. Wis pokoknya Masya Allah. Atau yang ikhwan ya, Masya Allah itu kalau ke kampus pakai pakaian syar'i, taat kepada orang tuanya, tidak neko-neko gitu ya. Kita suka sama dia, maka kalau kita benar-benar cinta sama dia, kita harus menjaganya. Kan dari awal harus dengan cara yang baik. Karena kalau dari awal caranya sudah salah, itu akan repot. Misal, kita pengen pergi kita dari Magelang gitu ya. Tahu ya Magelang ya? Dari Magelang, kemudian kita sampai ke Jogja, kita tujuannya pengen pergi ke Gunung Kidul, ke pantai. Ke pantai. Nah, kita mulai dari Jalan Magelang. Kalau jalan yang pertama awal kita sudah salah, kita ngambil kiri, ring road, utara. Lurus terus. Maka apa? Tidak akan sampai kepada tujuan kita yang pertama tadi, kalau jalannya salah. Begitu pula. Jadi kita malah nanti akan ke Klaten, ke Solo, sampai ke Sragen, sampai ke Ngawi, sampai ke Bojonegoro, nanti sampai ke Jawa Timur. Padahal tujuan kita Gunung Kidul. Karena apa? Diawali dengan jalan yang salah. Tapi kalau jalannya benar, nanti bisa lewat jalur barat, bisa lewat jalur tengah, bisa langsung nanti ke arah Bantul, kemudian Gunung Kidul. Nah ini kalau jalannya tepat. Tapi kalau dari awal sudah salah, maka sudah tidak bisa balik lagi gitu loh. Atau kita lewat jalan tol. Kalau mau ke ke Solo belok kiri, tapi kita malah lurus. Ya kita akan sampai Jawa Timur gitu. Jadi sesuatu yang diawali dengan cara yang salah tidak akan sampai kepada tujuannya. Apa tujuannya? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga cinta yang Allah karuniakan kepada kita. Nggak salah kita jatuh cinta, nggak salah. Itu indah. Tapi kalau kita merasa cinta itu berharga buat kita, maka jadikan cinta itu yang dengannya itu menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum cinta kepada seorang, kemudian antum lebih semangat beribadah,
semangat belajarnya, aku suka sama dia, aku nanti pengen nikah sama dia, aku belajar serius sekarang, belajar tentang bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik, sehingga apa? Nanti aku tidak mendoliminya. Karena apa? Seorang kalau menikah, kalau dia mencintainya, dia pasti akan memuliakannya. Ini perhatikan nih. Kalau seorang nanti menikah, kalau dia mencintai pasangannya, dia akan memuliakannya. Ini orang yang baik. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan mendoliminya. Memang ada ustadz orang yang menikah tidak cinta banyak, banyak. Maka kalau antum nanti nikah, kalau antum mencintainya dengan baik, maka muliakan dia. Tapi kalau antum eh, tidak mencintainya, tapi harus menikah dengannya, memang itu jodoh antum, maka jangan pernah mendolimi dia. Berikan hak-haknya, kemudian jangan pernah mendolimi dia dengan kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan untuk dia. Jadi kalau antum merasa cinta itu berharga, jangan sampai jatuhkan ia kepada dosa yang itu membuat Allah murka. Cinta boleh saja, tapi jangan sampai menjatuhkan kita kepada dosa. Maka teman-teman sekarang fokus kepada apa yang ada dalam diri kita. Halaka mri'in man lam ya'rif qadra nafsahu. Celakalah bagi mereka yang tidak jadi mereka yang tidak mengetahui kemampuan atau kadar dirinya. Sadar posisi kita. Posisi kita sekarang sebagai apa? Sebagai pelajar. Amanah dari orang tua kita apa? Menuntut ilmu, maka fokuskan kepada itu. Kecuali sudah waktunya antum menikah, sudah waktunya antum mengekspresikan cinta itu. Jadi kalau antum belum punya pasangan, maka cinta antum kepada Allah dan Rasul yang utama. Kemudian yang kedua kepada jihad fisabilillah, jihad bisa dengan belajar, jihad bisa dengan berbakti kepada orang tua, kemudian baru kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita. Baru nanti kalau punya pasangan, baru cinta kepada pasangan. Kalau belum waktunya jangan. Maka kesempatan yang luar biasa dalam belajar ini, gunakan untuk banyak-banyaknya menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Nanti saat kita tiba waktunya, sudah siap dengan ilmunya, kita akan merasakan indahnya menikmati cinta. Karena cinta tidak akan bisa dinikmati kalau itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita semuanya. Semoga dengan ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita dijauhkan dari cinta yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Najib atas penyampaian materinya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Budi yang telah menyampaikan materinya. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, dihimbau kepada para peserta sekalian untuk mengisi tautan presensi yang telah kami share di kolom komentar. Masuk ke sesi selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengajukan raise hand yang kemudian akan kami persilakan. Ya. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Betul, yang ingin bertanya silahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hand atau bisa juga mengajukan di kolom komentar.
Baik, sebelumnya Ustadz, kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman pendaftar yang sebelumnya sudah dituliskan dan disampaikan kepada kami. Ada Baik. 3 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama itu sebut saja si X gitu. Dia itu mempunyai orang yang dicintai gitu, tapi dia itu ingin ibaratnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibaratnya seperti disolawati dulu begitu agar si orang yang dicintai itu kelak akan menjadi pasangan hidupnya Ustaz gitu. Ya. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi. Yang kedua, bagaimana cara mencintai seseorang yang benar di dalam Islam dan sesuai dengan pilihan yang kita cintai. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana cara menolak seseorang yang ingin mendekati kita agar tidak timbul rasa ketersinggungan dan rasa tidak enak begitu Ustaz. Yang ketiga apa? Bagaimana cara kita menolak seseorang yang ingin mendekati kita agar tidak timbul rasa ketersinggungan dan rasa tidak enak. Baik, yang pertama, misalnya ada seorang fulan atau fulanah mencintai seseorang, suka, kemudian disolawatin dulu gitu ya, didoain dulu. Boleh nggak? Jawabannya boleh-boleh saja. Boleh kita mendoakan seseorang, bahkan sebut namanya dalam setiap doa-doa kita, dalam sujud kita, sebut namanya boleh-boleh saja. Akan tetapi kita tidak boleh nanti kita harus siap dengan konsekuensinya. Karena jawaban dari doa itu menurut Rasulullah SAW ada 3. Bisa jadi nanti orang itu jadi istri kita, atau jadi pasangan kita, atau tidak. Jadi kalau kita berdoa, boleh doa dengan khusyuk, minta sama Allah sholawatin, akan tapi kita tidak bisa menjadikan doa yang kita panjatkan itu nanti menjadi ketergantungan kita. Karena aku sudah doa, pasti dapat dia. Enggak. Jadi kita berdoa maksimal, ternyata itu pasangan orang lain. Bisa jadi. Karena jawaban dari doa ada 3. Yang pertama, adahullahu iyyaha. Diberikan plek ketiplek sesuai apa yang didoakan. Misal, kita suka sama seorang, kita doakan, kemudian Allah jadikan dia jadi pasangan kita atau jodoh kita. Ini berarti apa? Doa yang dikabulkan sesuai dengan apa yang didoakan atau apa yang disolawatin ketika antum ya, apa yang diminta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diberikan sesuai apa yang didoakan, akan tetapi diberikan yang lain yang jauh lebih baik, yang itu akan menghindarkan dia kepada madorot. Jadi bukan tidak diterima doa dengan si dia, tapi digantikan dengan orang lain yang jauh lebih baik, yang jauh sesuai dengan kita, yang akan nanti menerima kekurangan dan kelebihan kita. Maka karena apa? Bisa jadi kita dijauhkan kita dengan seorang untuk mendekatkan kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kalau kita dengan yang kita doakan bisa jadi kita malah tidak mampu untuk menerima kekurangannya, tidak siap mengakomodir kelebihannya, kan jadi repot. Saya selalu contohkan, kita minta ninja 250 cc misalnya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dikasih Supra sama Allah. Karena apa? Menurut Allah Supra itu lebih cocok buat kita. Kalau kita diberikan Ninja 250 cc, kita akan ngebut-ngebutan kemudian nabrak. Jadi apa? Diganti dengan yang lain yang itu dijauhkan kita dari maldorot. Barangkali kalau kita nikah sama dia itu malah jadi maldorot, malah sampai cerai, naudzubillah. Jadi jawaban yang kedua apa? Tidak diberikan sesuai dengan doanya, tapi digantikan dengan yang lebih baik, yang itu dihindarkan dia dari maldorot, dari keburukan. Kemudian yang ketiga, tidak diberikan dunia, disimpan sama Allah Subhanahu wa taala nanti sebagai pahala kebaikan saat nanti di akhirat kelak. Jadi boleh sah-sah saja kita berdoa, tapi Allah punya 3 cara untuk mengabulkan doa kita, untuk mengijabah doa kita. 1, sesuai dengan yang dia minta. Minta Aisyah, kasih Aisyah. Minta Agus, dikasih Agus, gitu ya, sesuai. Yang kedua, tidak diberikan sesuai permintaannya, akan tapi dijaga yang jauh lebih baik, kemudian dihindarkan dia dari keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
tidak dikabulkan di dunia, akan tapi Allah catat sebagai kebaikan di akhirat kelak. Jadi doa yang banyak, karena semua Allah ijabah. Allah itu malu menolak atau malu untuk tidak mengabulkan doa-doa hambanya. Itu yang pertama. Jadi ya doain aja, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir, al-akhdhu bil asbabi ibadah wal i'timadu ala asbab maksiyah. Kita berupaya mendoakan orang yang kita cintai, itu ibadah kita. Dengan tidak berikhtilat dengan dia, tidak menjabri dia tanpa ada kebutuhan, tidak ajak dia ketemuan, tidak ajak dia pacaran. Ini ibadah kita. Mencintai itu jadi ibadah. Akan tetapi barang siapa yang menggantungkan doa dia kemudian harus sesuai dengan hasilnya, itu kemaksiatan. Karena apa? Tetap yang menentukan jodoh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ikhtiar, akan tapi hasil di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk jawaban yang pertama. Bisa dipahami ya? Untuk jawaban yang kedua, bagaimana cara mencintai dengan baik? Maka saya sampaikan yang tadi, bahwa kalau kita pengen mencintai dengan baik yang benar, kalau kita mampu untuk mengajak dia untuk ke jenjang yang lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikahi dia. Kalau kita belum mampu, ya sudah, jangan jangan lukai dia dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau kita cinta, kita malah bermaksiat. Jangan sampai menodai dia. Karena apa? Kalau kita anggap dia, tadi saya sampaikan, kullu man ma'ahu lahu qimatun 'indahu yahfazuhu. Kalau kita merasa dia itu berharga buat kita, maka tugas kita menjaga. Didoakan. Didoakan, kemudian kalau kita belum mampu ya sudah, sampai kita memataskan diri, memaafkan diri untuk maju kepada jenjang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tidak ada alasan Ustaz, ya kan ini ta'aruf, saya pacaran dulu biar tahu nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa. Enggak. Itu kita sedang digoda oleh setan, terjerumus dalam perangkap-perangkap setan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga tadi apa Mas? Saya lupa. Yang ketiga, bagaimana cara menolak seseorang yang ingin menolak. mendekati kita? Ya. Sekarang tanya dulu, dia mendekati itu mau ngapain gitu ya. Kalau dia cuma nagih hutang ya jangan ditolak. Kita punya kewajiban untuk bayar hutang gitu yang pertama. Tapi kalau mendekati dia karena ada maksud ketertarikan dengan kita, maka sampaikan. Yang pertama, kalau memang antum ada kemungkinan untuk bisa menerima cintanya dia, ketertarikan dia, arahkan dia kepada orang tua antum. Kalau antum sudah mau nikah ya. Tapi kalau memang saya masih pengen belajar nih, masih belum mau cinta-cintaan, ya sampaikan dengan baik-baik. Mohon maaf, saya sedang fokus belajar dan tidak mau mengganggu amanah saya dari orang tua untuk hal-hal yang mungkin akan mengganggu belajar saya. Sampaikan bahwasanya antum punya prioritas yang lebih lain. Sekarang kewajiban saya itu berbakti kepada orang tua, mewujudkan cita-cita mereka. Sehingga untuk saat ini, mohon maaf, saya belum siap. Mohon maaf, saya belum bisa. Kalau memang nanti jenengan masih atau kamu masih mau sama saya, masih suka sama saya, nanti kalau kita sudah selesai dengan amanah saya, belajar saya, datangi orang tua saya, bukan dengan saya. Sampaikan aja. Kemudian sampaikan baik-baik. Karena apa? Mengetahui penolakan itu lebih baik daripada tidak tahu sama sekali tentang balasan cinta kita. Laki-laki itu ya, tak bilang, kalau kita ditolak itu lebih di awal, itu lebih baik sakitnya sebentar, itu bisa pulih. Daripada kita tidak tahu sama sekali perempuan itu cinta sama kita apa enggak. Jadi sampaikan aja, mohon maaf, saya belum bisa. Mohon maaf, tadi saya sampaikan dengan saya masih punya prioritas yang lain. Tapi kalau sifatnya sudah tidak ada prioritas lain, sudah mau nikah, ya sampaikan kalau itu nggak suka sama dia, nggak apa-apa. Itu hak antum. Perempuan punya hak untuk menolak. Laki-laki punya hak untuk memilih.
Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan di kolom kolom obrolan, bisa dibacakan, Mas? Izin bertanya Ustadz, semester lalu saya sempat saling mencintai dengan teman kuliah saya. Tapi alhamdulillah tanpa berlama-lama ia memutuskan untuk berhenti dari kedekatan itu karena dasar bahwa apa yang dijalani itu tidak baik dan tidak memulai untuk mencintai dengan benar, yakni menjaga batasan. Saya mencoba untuk ikhlas Ustadz, tapi dari situ justru ketika ada keperluan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dia lebih memilih ke perempuan lainnya, dan itu yang berat bagi saya karena saya merasa cemburu. Apakah ada apakah ada solusinya Ustadz? Baik. Yang pertama, keputusan antum berdua untuk menyudahi hubungan yang tidak baik itu, hubungan yang tidak benar itu sudah betul. Yang pertama. Dan jangan diulangi lagi. Dan jangan nyari hubungan yang lain lagi gitu. Yang kedua, setelah kita putus biasanya ya, setelah berpisah kok dia kalau punya butuh malah ke perempuan yang lain. Berarti apa? Malah terbuka sudah bahwasanya laki-laki itu bukan laki-laki yang baik. Kalau dia niatnya baik, dia sudah hubungan dengan antum, kemudian dia tidak akan mau mencari berhubungan dengan wanita yang lain. Dengan wanita yang lain. Berarti dia masih belum bisa menjaga. Kecuali memang kebutuhan itu memang kebutuhan yang urgen. Jadi memang benar-benar masalah yang ya tidak bisa dilewatkan orang lain misalnya gitu ya. Ada kebutuhan organisasi, ada kebutuhan yang itu dalam tanda kutip memang kebutuhan. Tapi kalau hanya kebutuhan ya sebagai modus-modusan ya berarti sama saja. Berarti Allah sedang tampakkan ini loh yang dulu manusia yang kau cintai ternyata dia tidak tulus dalam mencintai. Karena apa? Kalau dia benar-benar mencintai, dia akan menjaga, dia akan komitmen. Dan itu di kalangan anak muda banyak terjadi. Kemudian rasa cemburu yang antum miliki untuk kepada dia, ngapain cemburu? Dia tidak mesti jadi suamimu. Dia tidak mesti menjadi laki-laki yang nanti akan mendampingimu di kemudian hari. Buat apa? Maka saran saya solusinya adalah simpan cinta kita yang ada dalam hati kita, dalam diri kita itu untuk calon pasangan hidup kita. Saya ulangi, simpan jaga cinta yang kita punya, berikan sepenuhnya nanti untuk calon pasangan kita. Karena kalau kita sudah berikan kepada pasangan belum halal kita, itu nanti akan menjadi keburukan di saat antum punya suami. Cinta itu akan hilang. Dan sulit untuk menumbuhkan cinta kepada pasangan kita kalau sudah kita berikan kepada orang lain. Jadi nggak usah cemburu. Dia belum tentu menjadi suami kita. Dia belum tentu nanti akan menjadi pasangan kita. Maka pesan saya apa? Jaga cinta yang kita punya ini nanti untuk orang yang paling akan mencintai kita, yaitu suami kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir dari teman-teman, yaitu bagaimana untuk menjaga hati, Ustadz. Menjaga hati gimana maksudnya? Jadi sebut saja ini orang sedang mengalami gundah hati gitu, dan dia ingin bertanya bagaimana untuk menjaga hati, misal dia itu terombang-ambing hatinya begitu Ustaz. Terombang-ambing antara apa? Antara pilihan atau galau gitu. Kurang disebutkan Ustaz, tapi garis besarnya seperti itu Ustaz. Baik. Bagaimana menjaga hati kita? Nah, hati ini kan bergejolak ya. Maka dalam Al-Quran sudah disampaikan,
doa-doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, atau doa yang lebih itu lagi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan hati kita, agar dijaga hati kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa, ya Allah, kalau Engkau menumbuhkan rasa, maka tumbuhkanlah rasa ini kepada apa yang Engkau ridhoi. Karena apa? Cinta yang baik yang kita doakan, cara menjaganya adalah dengan senantiasa mengarahkan dia untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan dalam sebuah ibarah, ya, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disibukkan dengan keburukan atau kelalaian. Jadi cara menjaga hati untuk bisa terjaga, yaitu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri dengan ketaatan. Jaga sholat 5 waktu, kemudian jalankan sunnah-sunnahnya, zikir, perbanyak baca Quran. Kalau kita sudah sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan punya kesempatan untuk lagi bimbang. Kita tidak ada kesempatan untuk lagi galau. Kalau itu datang pasti akan Allah segera sembuhkan. Maka minta sama Allah, tadi pertama sibukkan dengan ketaatan, sibukkan dengan kebaikan, condongkan diri untuk senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa itu muncul, maka berdoa sama Allah supaya rasa ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Kalau memang dicondongkan kepada seseorang makhluknya, maka dengan kita berdoa sama Allah, harapannya apa? Kita diarahkan kepada jalan-jalan sesuai dengan syariat. Tidak melewati jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki harus, atau anak muda, harus sibuk dengan taat kepada Allah. Karena apa? Warajulun nasa'a fi ibadillah. Ada 7 golongan. 7 golongan orang yang nanti kelak dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah duanya adalah yang pertama, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya tertaut dengan masjid. Apa maksudnya? Apakah dia terikat dengan masjid? Itu enggak. Dia lekat dengan masjid, dekat sama masjid, sholatnya 5 waktu di masjid, ada kajian datang ke masjid, ada acara di masjid ikut, selalu kalau ada masalah kembali ke masjid, baca Quran, nyari ketenangan di masjid, malah bukan di tongkorongan, bukan di tempat yang lain-lain. Itu yang pertama, dapat naungan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, sabun nas'a fi ibadillah, yaitu anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau antum tumbuh dalam ketaatan, Allah akan perbaiki hidup antum. Allah akan perbaiki masa depan antum. Insya Allah kalau dia dekat, menyerahkan semua urusan sama Allah Subhanahu wa taala, kita itu jodoh itu sudah diatur sama Allah. Pasangan itu sudah diatur sama Allah. Kita tidak perlu khawatir, pasti akan ketemu. Tapi apa? Ilmu itu harus kita cari. Jadi fokus untuk ilmu sehingga kita bisa mengamalkan ilmu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena keterbatasan waktu, usailah sudah sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Fikri yang telah bersedia hadir untuk memaparkan materi yang sangat bermanfaat kepada kita semua, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat benar-benar menjadi pemahaman untuk kita semua dan menambah pahala bagi kita semua. Kemudian masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Dimohon kepada panitia yang bertugas untuk melakukan share screen sertifikat. Dengan ini,
kami menyerahkan sertifikat penghargaan ini kepada Ustadz Fikri Najib. Kemudian berlanjut ke sesi dokumentasi yang akan dibantu oleh Saudara Ifah. Bagi teman-teman peserta, kami berikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dan mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi pada pagi hari ini. Oke teman-teman, untuk yang bisa on cam, boleh on cam dulu. Oke. Oke, kita dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ifah untuk sesi dokumentasinya. Kemudian berlanjut kepada sesi selanjutnya yaitu sesi penutupan. Sebelumnya, kami harap kepada para peserta untuk dapat mengisi link evaluasi yang telah kami tampilkan di layar di kolom komentar. Serta insya Allah nanti kita juga bagikan di grup WhatsApp. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampailah kita pada penghujung rangkaian acara. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Ustadz Fikri Najib telah membagikan banyak sekali ilmu pada pagi hari ini kepada kita semua. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu dan bertolabul ilmi bersama untuk berproses bersama menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Dan semoga waktu yang singkat ini bernilai berkah dan ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi sebagai MC mengucapkan rasa maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan saya dan perbuatan saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.